Salam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam menggali firman Tuhan di kitab Amsal. Kali ini kita akan merangkum semua pembahasan dari kitab Amsal pasal 10 sampai pasal 13 mengenai orang-orang benar dan orang-orang jahat. Tetapi sebelumnya, kita meminta hikmat Tuhan melalui doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran di mana Tuhan mau bersama-sama memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan di dalam cara kami berbicara, cara kami melihat, cara kami mendengar, dan cara kami melakukan segala sesuatu. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur senantiasa. Amin. Ada beberapa hal yang kita akan renungkan bersama sehubungan dengan kitab Amsal yang kita pelajari. Ada beberapa pertanyaan penting yang kita akan renungkan bersama, yaitu bagaimana keputusan kita berdampak bagi orang lain, baik untuk yang baik atau yang jahat. Mengapa ini merupakan sebuah fakta yang tak dapat dihindarkan dari kehidupan. Hingga sekarang ini, dampak pilihan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, dirasakan dalam hidup kita masing-masing. Mungkin bisa menjadi godaan untuk mencoba mengukur jumlah yang baik atau buruk yang keputusan kita bisa timbulkan. Namun itu berisiko, sebab seringkali kita tidak mengetahui dampak pilihan-pilihan kita. Maka, dalam terang Tuhan dan hukum-Nya, mengapa kita harus memilih untuk melakukan apa yang benar, terlepas dari yang kita takutkan akan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin ada. Amsal membuat perbedaan yang tajam antara orang benar dan orang bodoh. Dan melalui ayat-ayat ini, kita belajar tentang apa yang benar dan yang salah. Namun, mengapa kita harus sangat berhati-hati tentang siapa yang kita nilai sebagai orang bodoh? Di satu sisi yang lain, seberapa seringkah kita telah ditipu oleh orang-orang yang dulu kita pikir orang benar? Mari kita akan melihat di dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18 yang berhubungan erat sekali antara perbedaan orang fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Tuhan pun mereka luput juga. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya
bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 14, ayat 13 sampai 18 ini berhubungan erat dengan yang telah kita pelajari di dalam kitab Amsal yang menekankan perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar, antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Menariknya, di dalam firman Tuhan di Maleakhi, dia menekankan orang yang bodoh bukan berarti mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi jelas apa yang telah kita dengarkan bersama-sama bahwa orang-orang yang bodoh, mereka mengenal Tuhan, mereka tahu Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengakui Dia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebab itu, Tuhan membuat perbedaan. Di ayat 18, perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi kita mengetahui di sini bahwa orang yang bodoh bukan berarti mereka tidak kenal Tuhan, bukan berarti mereka tidak beragama. Mereka adalah orang-orang yang beragama. Mungkin mereka bangga dengan agama mereka. Mungkin mereka merasa puas dengan pengetahuan agama mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang benar menurut Tuhan dan orang-orang yang tidak benar. Di dalam tulisan Ellen G. White, di dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 242, tidak cukup hanya mengaku percaya kepada Kristus dan nama kita terdaftar dalam sebuah keanggotaan jemaat. Apapun keahlian kita, itu tidak berarti apa-apa kecuali Kristus dinyatakan dalam perbuatan yang benar. Penipuan terbesar daripada pikiran manusia pada zaman Kristus ialah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman manusia, satu pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Pasal-pasal yang tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh
orang-orang beragama yang sangat fanatik. Bahaya yang sama masih tetap ada. Kita harus waspada. Banyak orang yang hanya mengambil nama Kristen saja, hanya karena mereka setuju kepada rukun agama tertentu. Tetapi mereka tidak mempraktikkan kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat saja mengaku percaya akan kebenaran, tetapi jika hal itu tidak menjadikan mereka tulus, manis budi, sabar, menahan nafsu, memikirkan hal semawi, itu akan menjadi kutuk bagi yang mengaku memilikinya. Dan melalui pengaruh mereka, itulah mendatangkan kutuk kepada dunia ini. Sangat erat, saudara. Ada hubungannya dengan apa yang Maleaki katakan. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang tidak benar atau orang yang bodoh. Bahwa orang-orang yang fasik ini, mereka mengaku adalah orang-orang yang beragama, memiliki pengetahuan keagamaan, bahkan memiliki posisi-posisi penting di dalam keagamaan. Jelas. Tetapi jika hal itu tidak menjadikan mereka tulus, manis budi, sabar, menahan nafsu, memikirkan hal semawi, itu akan menjadi kutuk. Tentunya dimanapun kita berada, kita bisa memahami hal ini, memahami akan firman Tuhan melalui kitab Amsal pasal 10 sampai pasal 13 yang menekankan perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar, antara orang pandai dan orang bodoh. Pertanyaan penting bagi kita, di manakah posisi kita setiap hari? Di manakah posisi Anda dan saya di dalam setiap hari kita? Apakah kita berada di dalam kebenaran atau kita ada dalam kebodohan? Tulisan Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 329. Kebenaran yang diajarkan oleh Kristus adalah kecocokan hati dan kehidupan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar menurut Tuhan, bukan menurut kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang pandai menurut Tuhan, bukan menurut kepandaian kita. Biarlah kita menjadi orang-orang bijaksana menurut hikmat Tuhan, bukan menurut kebijaksanaan kita sendiri. Dengan demikian, Tuhan akan memberkati kita, akan melindungi kita, memberikan kita pengharapan melalui kehidupan yang tercermin di dalam sehari-harian kita. Biarkan Yesus itu selalu yang bekerja dengan kuat kuasanya untuk memberikan kepada kita pengertian untuk dilakukan hal yang benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita akan menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Kita tidak akan cenderung
untuk jatuh di dalam kesalahan, kebodohan. Karena tentunya dengan Tuhan, kita akan kuat. Kita akan bersabar. Kita akan memiliki pengharapan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, biarlah kitab Amsal adalah kitab kebijaksanaan dari Tuhan, akan memberikan kepada kita hikmat dan tindakan yang benar dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hal-hal yang benar, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan kami senantiasa untuk tetap di dalam golongan orang-orang yang menurut akan firman Tuhan, supaya suatu saat nanti ketika Engkau datang, kami ada di dalam kelompok yang siap sedia menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini yang menjadi harapan kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.